بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Innalladzina amanu, sesungguhnya mereka yang beriman. Mereka yang dimaksud di sini yaitu Abdullah bin Jahshin. Abdullah bin Jahshin wa man ma'ahu. Dan kelompoknya Abdullah bin Jahshin, sahabat Nabi. Walladzina hajaru, dan yang mereka berhijrah, dan mereka yang berhijrah, mereka yang berhijrah. Apa hijrah? Faraku autanahum, yakni mereka ini berpisah dari tempat-tempat tinggal mereka. Ini memberikan makna hijrah. Wajahadu fi sabilillahi, dan mereka yang berjihad di jalan Allah. Apa yang dimaksud berjihad di jalan Allah ini? Li'i'la'i dinihi, untuk meninggikan agama Allah. Untuk meninggikan agama Allah. Ulaika, mereka, yarjuna, berharap rahmatullah, rahmatnya Allah. Maksud rahmatnya Allah di sini apa? Thawabahu, pahalanya Allah. Wallahu ghafur, Allah itu zat yang selalu memaafkan. Lil mu'minin, tafsirnya lil mu'minin, yang selalu memaafkan semenjak dia Islam. Selalu memaafkan Allah. Rahimun, Allah kasih sayang. Bihim, tafsirnya bihim, yaitu bersama dengan orang-orang yang beriman. Itu. Apa bentuk rahimnya Allah? Wallahu ghafurur rahim, kan gitu. Allah selalu memaafkan. Allah kasih sayang. Apa bentuk kasih sayang Allah yang ditujukan dalam hal ini? Setelah kalamnya menyebutkan di sini, Allah kalamnya menyebutkan tentang jihad di jalan Allah. Mereka mengharapkan rahmatnya Allah, direspon sama Allah. Allah selalu memberikan pengampunan, selalu kasih sayang. Apa makna kasih sayang yang dari tadi tafsirnya adalah rahmat? Rahmat Allah dua. Yang pertama, ghufranu khoti'atihim. Yang pertama yaitu pengampunan dari segala kesalahan mereka. Ini bentuk rahmatnya Allah. Pengampunan dari segala kesalahan mereka. Makanya kalau orang itu meninggal dalam keadaan berjihad, tetesan darahnya tadi itu bisa memberikan syafaat kepada yang lain. Ini makna pengampunan. Bukan cuma kepada si fa'il, si mujahid, tapi yang berhubungan dengan si mujahid, yang orang berjihad. Ini yang pertama. Yang kedua,
wa qismul ghanimati alaihim, dan pembagian harta rampasan perang atas mereka, dapat bonus berupa apa? Diberikan oleh Allah ghanimah. Boleh untuk ngambil ghanimah. Makanya dalam tafsir As-Sawi disebutkan setelah turun ayat ini pada surat Al-Anfal ayat 41, Allah membolehkan untuk ngambil ghanimah. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in. Ketahui hanya saja kamu mengambil ghanimah, kamu sekalian mengambil ghanimah min syai'in, dari sesuatu hasil pertempuran dengan orang-orang kafir yang musuhi Islam. Setelah turun ayat surat Al-Anfal 41 ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengambil bagian ghanimah. Dan perlu diketahui, yang pertama kali membagi ghanimah itu dari sahabat, dibagi oleh sahabat, akhirnya ditetapkan oleh Allah untuk menjadi ketentuan dalam Islam. Paham ini? Ini disebutkan di tafsir Ibnu Katsir. Disebutkan bahwasannya sebagian keluarga, namanya keluarga ini Abdullah. Dia itu membagi fai cuma, bukan ghanimah. Fai yang tanpa adanya pertempuran di antara keluarganya. Bagaimana caranya dia baginya? 4 untuk yang ikut perang, yang 1/5 dibagi untuk Allah dan Rasul. Dari situ maka terjadilah ketentuan yang bagi ghanimah dengan cara seperti itu. 3 yang ikut perang dengan naik kuda, 1 yang ikut perang dengan berjalan, yang 1/5 dibagikan kepada 5. Antara wiling. Apa yang pertama? Untuk Bani Hashim, Bani Muthalib. Ya, anak-anak yatim. Terus masalihul mukminin, Ibnu Sabil, kali situ. Lali ya. 5 itu. Paham enggak? Apa li? Ketak-ketik nak rodok. Oh, lali kan. Itu pokoknya bagi 5 itu. Bagi 5. Masakin dia masuk. Jadi Bani Hashim, Bani Muthalib, masakin, masalihul mukminin, Ibnu Sabil, yatama. 5 itu. Dari mana ini? Harus tahu ente. Itu dari yang dilaksanakan sahabat dulu. Cuma sahabat baginya langsung 4 yang ikut perang. Yang 1 dibagikan Allah wa Rasulih. Paham enggak ini? Siapa yang bagikan? Yaitu disebut gini, an ba'di ali Abdullah. Ali Abdullah. Keluarga sahabat yang namanya Abdullah. Paham ini? Bagi cuma yang dibagikan, bukan ghanimah. Ngerti enggak? Pengambilan syariat ini kadang munculnya dari sahabat. Bukan nyepelekan Nabi, enggak. Nabi menyetujui, diterima sama Allah, gitu loh. Makanya kalau yang datang bukan dari saya Nabi itu adalah bid'ah, ya banyak yang bid'ah. Akeh sing bid'ah. Iya benar? Sayyidina Bilal sholat 2 rakaat setiap selesai wudu. Kapan ketentuan itu terjadi? Setelah Nabi ditunjukkan oleh Allah mukjizat, dengarkan terompahnya sandalnya Sayyidina Bilal di sorga. Pada Sayyidina Bilal masih di dunia. Ditanya, apa yang kau laksanakan wahai Bilal? Dijawab, tidak aku wudhu Nabi kecuali aku sholat 2 rakaat. Oh gitu, Nabi sholat akhirnya ditetapkan sebagai sunnah. Munculnya dari siapa? Sahabat. Paham Pak De?
Jadi ngerti kon. Ojo gelem digoblok-goblok. Iya, jangan mau dibodoh-bodoh. Ada ketentuan. Adzan. Hah? Adzan umum. Adzan umum. Tegas apa aku takon? Nabi ngusulkan. Loh, Nabi bukan enggak bisa loh. Jangan. Ini harus paham di sini. Ini bukan untuk nyepelekan Nabi, tapi supaya kita tahu Nabi ini orang yang menerima pendapat. Kalaupun Nabi tanpa sahabat jadi, Pak. Karena apa? Karena Nabi gurunya langsung Allah. Masih ada yang lebih hebat dari Nabi? Anda, hasya wa kalla. Tapi lihat Nabi, tawari, ayo gimana caranya untuk manggil orang untuk sholat? Oh gini aja, gunakan lonceng. Jangan, lonceng kebiasaan orang Kristen. Oh gunakan trompet. Jangan, Yahudi. Oh gunakan belanggur. Jangan, Majusi. Tepak malam tahun baru ngumpul dari situ. Ngerti ya kan? Ditolak sama Nabi. Ada satu sahabat ngomong sama Nabi paginya, Nabi, tadi malam aku mimpi. Disampaikan lafaz adzan depan Nabi. Apa lafaznya? Yang kita adzankan sekarang itu. Setelah nyampaikan seperti itu, Sayyidina Umar juga ngomong, aku sebetulnya juga mimpi seperti itu sama. Cuma keduluan dia yang ngomong. Ditetapkan oleh Nabi. Jadi adzan yang ada. Ngerti? Atau tadi yang disebutkan sama Adam ini. Apa? Khutbah Jum'ah. Adzan 2 kali. Aku takon, zaman sopo itu? Zaman Sayyidina Utsman. Zaman Sayyidina Utsman adzan 2 kali itu. Lek kon warabit, la haula wala quwata illa billah. Sayyidina Utsman ini Kang. Nuren. 2 kali jadi mantunya Nabi. Ngerti ini ya? Baik. Itu bentuk rahmatnya Allah yang diberikan. Baik. Di sini Pak, ada beberapa keterangan tambahan yang belum kita sampaikan kemarin. Ini kan ketika terjadinya pertama kali pengambilan, pembunuhan, dan lain sebagainya kepada orang kafir, ini diperinci oleh Ibn Katsir. Ibn Katsir ini memerinci gini, bahwasannya yang pertama kali terjadi pembunuhan di dalam masalah di dalam Islam setelah hijrah, yaitu yang terjadi pada seseorang namanya Amr bin Al-Hadrami. Ibn Hadrami. Itu orang yang pertama kali dibunuh oleh orang Muslim dalam rangka untuk berperang. Siapa yang pertama kali dibunuh? Amr bin Al-Hadrami. Itu. Terus yang kedua, yang pertama kali ditawan oleh umat Islam. Orang kafir ditawan oleh umat Islam. Siapa? 2 orang. Yang pertama namanya Utsman bin Abdullah. Ya, Utsman bin Abdullah. Yang kedua Hakam bin Kaisan. Utsman bin Abdullah, Hakam bin Kaisan. Ini 2 orang kafir yang pertama kali ditawan oleh umat Islam. Paham? Kenapa umat Islam kok menawan 2 orang kafir ini? Karena ada 2 sahabat Nabi yang juga ditawan oleh umat Islam, oleh orang kafir. Siapa 2 sahabat ini? Yang pertama Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu yang pertama kali. Yang gara-garanya itu. Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kedua
sahabat Utsbah bin Ghazwan. Itu dua. Jadi wong Islam ini, Pak, tidak pernah bikin gara-gara terlebih dahulu. Kenapa kok mereka menawan dua orang kafir? Karena dua orang sahabat ditawan oleh mereka orang kafir. Maka ketika itu Nabi menyatakan apa? La nufidukumuhuma hatta yuqaddimu ashabana. Aku tidak akan memberikan tebusan sampai engkau memberikan dua sahabat kami. Hah? Ya, sampai engkau memberikan dua sahabat kami. Hatta yuqaddima sahibana. Sahibana. Siapa sahibana tadi itu? Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utsbah bin Ghazwan. Terus dilanjutkan sama Nabi. Fa inna nakhsyakum alaihima. Kami takut kamu akan berbuat tidak benar sama dua sahabat ini. Jangan-jangan nanti kamu bunuh ini sahabatku. Dibela sama Nabi. Tidak mau untuk memberikan. Berikan dulu orang yang kamu tawan. Kalau orang yang kamu tawan sahabat kami kau berikan kepadaku, aku akan memberikan tebusan kepadamu dua orangmu yang aku tawan. Pok, Pak. Tidak pernah yang gara-gara. Tidak. Nah, itu tahu sendiri. Kenapa kok ngambil rampasan perang? Apa? Rampasan yang dibawa oleh harta yang dibawa oleh Amr bin Al-Hadrami. Karena apa? Karena mereka kurang ajar. Karena mereka ngambil hartanya orang Muslim yang ditinggal di Mekah. Mereka hijrah diambil. Kan ngono sifatnya yang Pak. Ngono sifatnya itu gitu. Kontrol Israel lah ngono. Makanya hati-hati. Lek ono masjid sing biasae gawe kunut. Terawih 20. Teko sekelompok orang dirubah. Terawihne 8, datik kunut. Persis. Persis ini. Ngerti ya? Persis apa? Ya persis kon. Soalnya ya kon bikin dhewe wis. Ngerti nih ya? Ndak pernah bikin gara-gara. Ndak ono, Pak. Ini cari sudah. Ndak ada Islam itu. Sudah. Mendapatkan ancaman seperti itu dari Nabi, diberikan. Dilepas Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utsbah bin Ghazwan. Diberikan sama Nabi. Dua orang yang ditawan ini, diberikan. Orang kafir ini. Subhanallah, Pak. Dua orang kafir tadi kan yang ini siapa? Utsman bin Abdullah. Sama Hakam bin Kaisan. Hakam bin Kaisan. Subhanallah, Hakam bin Kaisan ini masuk Islam. Yang dulu dari tawanan orang Islam, jadi tawanan orang Islam, setelah dilepas sama Nabi kepada orang kafir, ternyata subhanallah, Hakam bin Kaisan masuk Islam, wahasuna Islamu, dan terbunuh dalam keadaan syahid dalam pertempuran. Untungnya Hakam bin Kaisan lain sama Utsman bin Abdullah. Utsman bin Abdullah sudah dilepas, yang ikut mereka orang kafir ke kota Mekah, mati dalam keadaan kafir. Ojo mati, tewas. Atau agak serem, modjar. Ojo modjar. Kafir. Ngerti enggak? Lah coba ente pikir sekarang. Ayo wis. Main utak-utakan ya. Main psikolog sekarang. Ilmu kejiwaan. Ada orang ditawan. Tahu ditawan kan? Nggak boleh apapun. Bosone kita orang dipenjara. Bosone kita orang ini diintimidasi. Bosone kita orang ini mungkin dipukuli. Mungkin tidak dikasih makan. Kalau dia dilepas, kira-kira merdeka nak?
Kira-kira mau balik enggak sama orang yang nawan? Enggak. Tapi lihat, Hakam bin Kaisan ditawan umat Islam, dilepas justru masuk Islam. Berarti kalau ditawan oleh umat Islam, tidak ada namanya penyiksaan. Karena jangankan kepada manusia, kepada binatang haram untuk, ayo yang mikir jangan kena media-media tidak benar kon. Ngerti ya? Enggak pernah, Pak. Paham ini? Sudah. Sahabat, Pak. Kenapa kok turun ayat seperti ini? Ayat berapa ini? Ayat 218. Kenapa kok turun ayat 218 ini? Ini dikatakan apa? Sahabat Abdullah bin Jahshin wa ashabuhu, mereka ini ingin mendapatkan pahala. Wis basa kita orang ya, dalam kata kutip. Keranjingan perang. Enak wis perang iki. Apa perang mateni wong kafir, ninggikan kalimat Allah sing ditunggu mati mlebu surga. Setelah kejadian itu, ndak perang dulu. Timbul keinginan ngomong sama Nabi, nyampaikan matur kepada Nabi. Apa katanya Abdullah bin Jahshin? Ini Abdullah bin Jahshin mendapat dorongan juga dari orang-orang yang bareng sama beliau. Mengatakan apa? Ya Rasulullah, anat ma'u antakuna lana ghazwatun nu'ta fiha ajral mujahidin. Ya Rasul, ayo Rasul, kapan mau perang? Duduk umroh loh kira. Duduk lungo. Duduk ngelencer. Ya Rasul, ayo kapan perang ya Rasul? Anat ma'u ya toma, ingin yang betul. Ayo Rasul, kapan perang gitu? Jadi kita orang dapat pahala orang mati syahid. Enak ya? Enteng. Hah? Enggak, bukan. Bukan. Abdullah bin Jahshin lain. Sudah lama. Sahabat. Ya apa ini? Makanya orang-orang Roma, orang-orang Persia mensifati sahabat Nabi apa? Mereka ini cinta kepada mati seperti cintanya kita kepada khomer. Lah wong kafir kan senengnya khomer, Pak. Iya kan? Acara seneng-seneng khomer. Acara sumpek melayu nang khomer. Jadi musim dingin khomer. Musim panas khomer. Terus khomer tok. Seneng cinta. Sampai menang balapan itu kan khomer. Lek main sepeda mau motor lho, digocok-gocok ini jemprot, dipeloki kalau londo ireng. Baru londo ireng ya. Akhirnya nabrak uwit, naudzubillah. Ngerti nih ya? Mereka ini cinta kepada kematian bukan karena delorong loh, bukan. Untuk membela Allah seperti cintanya kita untuk minum khamr. Dan kami tidak pernah melihat seseorang yang mencintai orang lain seperti kecintaan sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Kurang ya opo, Pak? Air wudhu yang jatuh dari jasad mulia Rasulullah tidak jatuh ke bumi loh. Sahabat rebutan di Sahih Bukhari sampai ludahnya Nabi, tidak pernah ludahnya Nabi itu jatuh ke bumi kecuali jatuh di telepaknya sahabat. Digosok-gosok rebutan ludahnya Nabi, rebutan. Yang tidak dapat ngelus badannya sahabat yang dapat. Kurang ya opo? Sure. Ngono Pak sahabat. Akhirnya setelah sahabat tanya seperti itu, ndak perang ta Nabi. Ayo wis perang. Bahasa kita orang ini lek bahasa gampang kan gini. Suwe rek ndak perang rek.
Lek basane wong iki rada-rada sleng ngono ya, Pak. Wedi pedange nayeng. Turun ayat Allah Subhanahu wa taala iki 218 ini. Innalladzina amanu, mereka yang beriman, walladzina hajaru, mereka berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan wajahadu fi sabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah, ulaika, tidak ada mereka ini kecuali apa? Mereka ini mengharapkan yarjuna rahmatullah. Yang mereka harapkan tidak apapun, yang mereka harapkan ninggalkan tempatnya, bertempur dan lain sebagainya, yarjuna rahmatullah, berharap untuk dapat rahmatnya Allah, disambut sama Allah, wallahu ghafurur rahim. Allah selalu maafkan, Allah kasih sayang, diampuni dosamu, dan engkau berhak untuk mendapatkan ghanimah, rampasan perang. Sampai di antara sahabat ada diberi loh. Apa? Ketika diberikan ghanimah. Ngomong apa? Ya Rasul, ngadep sama Nabi. Dibagi, iki bagianmu, iki bagianmu, iki bagianmu. Sama komandan perangnya dari Nabi. Datang sama Nabi, Rasul, demi Allah, aku ikut bertempur bukan untuk ini ya Rasul. Tapi aku bertempur untuk bela Allah dan jaga engkau. Sebagai bentuk tundukku kepadamu. Oh, no Pak Soeban. Dikai dunya lho iki. Duduk rebutan rek. Duduk rebutan ngambil dunyane wong, enggak. Dikai itu tersinggung. Bosan kita kan gitu kan? Kok tersinggung gitu. Duduk tersinggung enggak dikai, tersinggung karena dikasih. Yo opo ente. Itu profilnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Didikannya Rasul. Itu santri Nabi rek. Santri Nabi. Makanya sing ngadap. Santri Nabi murid. Aku ae muridku diwara ndak bener karo wong jaba ngamuk, Pak. Apa murid Abu Umar? Aja lho aku. Karepmu apa le? Wis kena-kenaan ae. Terus ngamuk dia. Sahabat dari korona. Paham ya? Radhiyallahu taala anhum wa 'anil jami'. Itu, Pak. Baik. Paham ya? Sampai di sini ada syair yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Tapi pendapat yang lain syair itu disampaikan oleh Abdullah bin Jahshin. Ya, Abdullah bin Jahshin. Ketika orang Quraisy ngatakan ini gimana Nabi Muhammad dan sahabatnya. Bulan yang dimuliakan menumpahkan darah, mengambil harta. Kemudian menawan orang-orang kita. Qad ahalla Muhammadun wa ashabuhu asyarul haram fasafaku fihi ad-dama wa akhadhu fihi al-mala wa asarru fihi ar-rijala. Dijawab. Ada dua versi. Dijawab dengan syair. Versi yang pertama yang menyatakan syair ini adalah Sayyiduna Abu Bakar. Versi yang kedua yang jawab demi bela Nabi. Perhatikan ini, demi bela Nabi. Karena ada orang kafir kurang ajar sama Nabi. Bukan cuma mukul loh ya, bukan. Baru ngomongin Nabi. Baru jelekkan sahabat. Ini kalimatnya. Qad ahalla Muhammadun terus wa ashabu. Tidak terima sahabat yang lain. Sahabat itu tidak terima. Nabi dijelek-jelekkan. Sesama sahabat dijelek-jelekkan. Hati-hati. Dijawab. Siapa yang jawab tadi? Sayyidina Abu Bakar. Riwayat dengan Abdullah bin Jahshin. Apa? Ta'uduna qatlan fil harami azimatan wa a'dhamu minhu law yara rusda rasyidu. Ta'uduna, kamu menghitung qatlan fil harami azimatan. Bunuh di bulan yang haram adalah sesuatu yang besar. Padahal wa a'dhamu minhu, ada sesuatu yang lebih besar. Law yara ar-rusda rasyidu,
Andai orang yang berakal, punya akal, mikir, ada yang lebih besar yang mereka laksanakan orang kafir. Sududukum amma yakulu Muhammadun wa kufrum bihi wallahu ra'in wa syahidu. Sududukum, kamu mencegah mereka. Amma yakulu Muhammadun wa kufrun. Apa-apa yang diucapkan Nabi Muhammad, kamu tidak percaya. Kamu mendustakan bihi dengannya Nabi Muhammad. Wallahu, dan Allah. Ra'in wa syahidu. Allah zat yang selalu melihat. Allah zat yang selalu menyaksikan. Wa ikhrajukum min masjidillahi ahlahu. Engkau mengeluarkan orang-orang dari masjid yang dia tinggal di sana. Maksudnya apa? Engkau keluarkan mereka dari Mekah. Engkau usir mereka dari Mekah. La'alla yaradillahi fil baiti sajidu. Padahal Allah kelihatan mereka sujud di masjid, ibadah di Mekah, ibadah di Ka'bah. Kamu keluarkan, kamu usir model seperti itu. Faham? Wa inna iratumuna biqatlihi wa arjafa bil islami baghin wa hasidu. Dan sesungguhnya kami mengambil harta kamu sekalian biqatlihi, dengan membunuh orang yang namanya Amr bin Al-Hadrami, wa arjafa bil islami, tidak kami laksanakan kecuali karena dia orang yang dengki dengan Islam, baghin, kelewat batas, wahasidu, dan iri kepada Islam. Saqaina min ibnil hadrami rimahana, terpaksa kami buat ujung tombak kami dengan darahnya Amr bin Al-Hadrami. Kita buat pedang kami, kita buat dari tombak kami dengan darahnya Amr bin Al-Hadrami. Binakhlatin, kejadian di Nakhla, lamma auqadal harba wakidu, ketika mereka mulai kurang ajar mengobarkan api untuk pertempuran. Ente jual, ana borong. Gitu, Pak. Bahasa kita ini, walafu ya, walafu. Pedangku teles, basah dengan keluarga inti orang kafir. Kita tidak berbuat seperti itu karena dia kurang ajar, karena dia kelewatan batas, dan dia yang pertama kali mengobarkan pertempuran di daerah Nakhlah ini. Lo, ngelawan kon, ayo, bismillah. Ngono rek umat Islam rek. Paham Kang? Iya Zil. Daman, darah, wa ibna Abdullah Uthmana bainana yunazi'u ghulla minal qaddi aidu. Sedangkan Abdullah bin Uthman bainana, di antara kita tawan, yunazi'uhu, untuk apa itu, karena pertentangan, ghulla minal qaddi aidu, untuk melepaskan dari orang-orang yang kamu tawan. Golonganmu aku tawan karena untuk mengeluarkan keluarga kami yang kamu tawan. Dijawab, rek. Sing jawab Sayyidina Abu Bakar iki, rek. Riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua Abdullah bin Jahshin. Oh no. Iya, Mas. Tak perlu golek musuh, rek. Ono apa? Tak perlu. Lek ono musuh aja mundur. Ojo pendino ning ngarep latare omah ngarep ngono ngesalading tok. Gaya apa? Gaya perang, Wib. Kapan perang? Kapan perang? Lho, kone. Kok perang temenan Melayu. Iya, itu, Pak. Ini di antara tafsir ayat 218. Ayat 219 ini bagian yang pertama menceritakan tentang bagaimana proses pengharuman khomer. Jadi intinya khomer itu dilarang karena 4 periode, 4 masa, 4 waktu, dan 4 kejadian. Apa itu? To be continued. Bersambung pada minggu depan. Ngono rek. Ndak ngono ndak teko kon pengajian kon.
Iya, ada tafsirnya Pak. Ono tafsiri. Paham ya? Insyaallah minggu depan. Panjang umur sehat. Kalau katanya Habib Segap ngomong be ana, lek ngaji aja gampang dintekno, Bib. Wedi engko ngaji entek pisan. Aduh entek pisan kan. Bangun omah, hati rek. Ojo moro-moro bangun omah dintekno kabeh. Wedi. Biasae omahe wis ngadeg, wonge metu. Panjang umur sehat. Wedi-wedi rek lha apa. Insyaallah panjang umur wis. Kabeh mati kon tok urip. Panjang umur sehat ya. Terus kita orang ngelihat, aduh Pak, ini cerita neraka maneh kon ya Allah. Nasallallahu alaihi afiyah. Riwayat Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol yu'ta bi jahannama yaumal qiyamati laha sab'una alfa zimam, akan didatangkan kelak di hari kiamat neraka jahanam, yang mana neraka jahanam itu dengan 70.000 zimam. Zimam itu tali. 70.000 tali. 70.000 tali. Dikeluarkan gini. Itu ma'akulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Setiap satu tali dari 70.000 tali, satu tali itu dibawa oleh 70.000 malaikat. Narik iku malaikat. Neraka jahanam didatengken di hadapan mereka semuanya. Ya. Wa fil hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Nabi bersabda, fi udmi khazanati jahannam al-musyaru ilaihim, di dalam tentang masalah besarnya penjaga neraka jahanam. Malaikat penjaga neraka jahanam. Bagaimana itu besarnya sesuai digambarkan dalam firman Allah, ghiladun syidadun. Ghilad bengis, syidad keras. Bengis, keras. Ojo merosakaken, Pak. Naudzubillah. Semoga pelajaran tok iki, Pak. Ya, enggak perlu golek pengalaman nek ngene ojo. Selamat insyaallah. Malaikat Malik lek digepuk wong bengok tambah seneng, tambah banter tambah seneng, tambah bengak-bengok tambah bahagia. Dan lek gepuk bek meneng, enggak mungkin. Minggu teriak, gepuk maning tambah banter tambah seneng, tambah banter tambah seneng. Ini mana ghilat, syidat. Alhamdulillah. Ya. Gimana besarnya malaikat ini? Ini sifatnya. Ya kan? Kullu malakin ma baina mankibaihi masiratu sanah. Allahu Akbar. Antara dua pundaknya ini, dua pundake perjalanan 1 tahun. Nang direk 1 tahun nih. Kene Jakarta sedino. Ya kan? Nanti kira-kira perjalanan setahun. Muteri bumi. Wallahu a'lam. Iku pundak itu. Allah. Wa li kulli wahidin minhum quwwatun law daraba bil maqma'i alladhi fi yadihi jabalan lasoro dakka. Dan dari setiap satu mereka itu malaikat penjaga neraka itu memiliki kekuatan, yang mana kekuatan itu kalau dia memukul bil makma'i. Makma'i itu apa? Khosyabatun mu'wajjatur ra'si. Ya, jadi kayu yang depannya itu bengkong gini, semacam kayak kapak atau petil. Lek godon ndak,
godhong ini. Iya. Kayak petil itu. Yang mana itu yudrobu biha ra'sul insan. Lil ihanah. Ini mana makma. Makma itu sesuatu yang panjang, depannya seperti ada kepalanya, dipukulkan di kepala manusia untuk penghinaan. Jadi malaikat itu kalau bawa pentungan itu, dipentungkan dipukulkan ke gunung, lasorodaka, itu gunung mereteli lembut. Lembut gunung. Itu kekuatannya malaikat penjaga neraka. Fayadfa'u bikulli darbatin sab'ina alfan fi qa'ri jahannam. Maka sekali pukul itu mampu untuk mendorong orang yang dipukul naudzubillah min dalik tembus ke qa'ri jahannam, ke bawahnya neraka jahannam, yaitu 70.000. 70.000. Ada nggak kharif? Kharif itu nanti, kharif itu bisa macam-macam. Kharif itu bisa berarti musim, bisa berarti sana. Cuma di sini lihat tadi sana. Tembus, Pak. Dipukul sekali. Oh, Pak. Guyu nih situ tok. Ya, kejadian Isra Mi'raj ya. Kejadian Isra Mi'raj, Nabi ketemu malaikat Malik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yes, Malik. Ndak senyum maneng. Lah yang ngono ini. Mangka lek jenenge wong Abdul Malik, ojo nangisan rek. Ndak cocok kon iki jenenge. Hah? Ojo. Alaiha 19. Amradu bihim ru'us zabaniyah. Ada riwayat dalam firman Allah surah Mudaththir, insyaallah pertemuan akan datang ya, semoga dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.